Iya, salam kenal ya buat yang baru join. Tadi saya sempat apa namanya kayak riset datanya gitu, cek-cek data membernya itu ada sekitar 20% itu member baru gitu. Maksudnya di luar yang pernah join ya. Jadi salam kenal. Oke, kita langsung mulai aja ya biar kelamaan ngabuburitnya kita paling sampai jam setengah 6. Di Jogja sendiri maghribnya itu jam 6 ya. Jadi saya masih ada waktu buat balik gitu. Ini saya lagi di working space kan. Paling pulang itu 10 menit kita dari sini. Bentar, saya record dulu. Kita langsung mulai aja. Oke. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event spesial Ramadan dengan tema membuat aplikasi jadwal sholat dan Al-Quran. Dan sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Semoga puasanya lancar. Kita sambil nunggu berbuka ya ini. Kalau masih WIB kan belum ya. Nggak tahu kalau yang di Indonesia bagian timur mungkin sudah berbuka ya. Sudah berbuka, sudah buka duluan. Oke, saya langsung mulai aja. Sebentar saya share screen di sini. Oke, pertama mungkin kita pengenalan sebentar sebelum kita langsung live code. Untuk mungkin yang baru kenal, yang baru join, nama saya Syaful Bahri, teman-teman bisa panggil saya Bahri. Terus sekarang saya selain founder di Jago Flutter, saya juga CTO di PT Hybrid Indotech Internasional, di mana dia juga mempunyai bisnis antar jemput mobil untuk diservis gitu dan punya software sendiri namanya Pakai Driver. Mungkin. Nah, ini untuk webnya dan dia punya apps-nya juga yang dipakai sama driver. Terus untuk experience-nya saya mungkin sudah saya mulai kerja profesional itu lulus kuliah 2012, sekarang udah 2025 berarti sudah hampir 13 tahun saya ada di dunia profesional. Terus mulai dari vendor, saya dulu di vendor desain ke Telkomsel, terus sempat di perusahaan multinasional di Hitachi, terus pindah ke Gojek juga yang sekarang udah jadi unicorn, lalu sempat di startup juga bantu startup untuk grow gitu kan, ada motoran, ada sampingan sekarang namanya Staff Ins, terus dan akhirnya sekarang saya full merintis solopreneur di mana saya membuat Jago Flutter untuk course tentang Flutter, terus full stack dan juga menerima project juga. Beberapa project saya juga handle. Sekarang lagi ada dua atau tiga yang running, terus ada juga yang maintenance juga. Jadi saya juga nge-handle maintenance gitu. Terus berhubung Ramadan gitu kemarin sempat berpikir waktu ngobrol sama teman gitu. Ya, kayaknya bisa nih saya bikin aplikasi Al-Quran gitu kan biasanya. Kalau dulu kan mungkin bikin seperti itu butuh waktu yang lama, butuh effort gitu kan. Cuman dari pengalaman setahun 2 tahun ngisi course kan akhirnya secara apa ya, secara skill ngoding dan skill analisisnya itu meningkat gitu teman-teman. Jadi ketika meningkat ketika kita lihat sesuatu itu kayak oh sebenarnya kayaknya cepet kayaknya bisa deh gitu kan. Jadi saya coba dan oh oke nih kayak coba tawarin ke komunitas tertarik nggak gitu. Alhamdulillah pada tertarik. Jadi yaudah yuk kita open gitu kan dan harganya pun juga masih worth it lah, masih terjangkau gitu. Kenapa nggak di free aja dan lain-lain karena yang namanya ilmu juga perlu di apa itu dihargai dan perlu diperjuangkan gitu ya teman-temannya. Dan di sini lebih ke bagaimana cara membuatnya gitu, pembelajaran bagaimana cara ngoding membuat itu gitu. Lebih ke sana ya teman-teman. Jadi itu kan sesuatu skill yang perlu dipelajari dan itu perlu diperjuangkan gitu teman-teman. Jadi biar apa yang dikeluarkan itu dihargai dan diimplementasikan gitu. Nah, untuk eventnya sendiri saya seperti ini, mungkin aplikasi Android dan iOS. Maksudnya ini apps-nya pun bisa running di iOS ya teman-teman. Kalau mau di-build ke iOS gitu. Cuma di sini nanti kita akan lebih ke Android untuk implementasinya gitu. Nah, kita fokusnya ke jadwal sholat dan Al-Quran. Lalu untuk
eventnya sendiri nanti akan ada 5 kali live Zoom gitu kan, live code. Dari awal mungkin sampai jadi. Nanti kalau emang lima kali pertemuan belum selesai, nanti saya akan share untuk hasil akhirnya gitu. Dan mungkin yang kurang dikit saya coba tambah di video video terpisah gitu. Nah, semua materi juga ada, full source code juga kan ada di learning management system, ada di join login ya, ini di LMS versi 2. Terus jadwalnya nanti di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di minggu ini full dari jam 4 ya sampai setengah 5 gitu. Materinya nanti ada slicing, terus nanti coba implementasi gitu. Ini masih implementasi yang bakal dibuat gitu. Nah, bahkan terakhir itu saya sudah coba implementasi untuk alarmnya atau notifikasi ketika sudah masuk waktu azan, dia akan mengeluarkan notifikasi sama ada suara azannya di situ. Nah, itu untuk deskripsi event ini. Nah, oke, kita lanjut untuk selanjutnya, kita akan buat projectnya teman-teman. Langsung kita buka aja eh, Visual Studio Code-nya, Visual Studio Code. Kita akan pakai ya VS Code. Jadi harapannya teman-teman sudah install Flutter semuanya di komputer masing-masing. Jadi itu tugas masing-masing, tidak dibahas di sini untuk instalasinya. Saya akan coba buat projectnya dulu. Nah, seperti biasa nanti projectnya pakai Shift Control P, terus pakai Flutter New Project, pilih application, lalu pilih tempatnya. Bentar, saya agak taruh di spesial Ramadan aja sih ini. Lalu saya kasih Flutter Ramadan aja ya, Ramadan Apps gitu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk Flutter-nya sendiri saya pakai Flutter nih, saya coba cek di sini ya. Flutter Dr. Menv gitu, dan biar tahu Flutter yang saya pakai Flutter berapa gitu. Jadi biar kita samakan untuk versinya. Sebagai Flutter 3.29. 2.9 ya, ini latest versi terakhir yang stabil lah gitu kan. Jadi bukan versi-versi yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, terus biasanya kalau saya buat seperti ini untuk ya desktop, saya hapus dulu. Untuk Windows, Mac OS, Linux itu kita hapus dulu, kita delete. Oke. Lalu kita pastikan running di emulator, teman-teman. Jadi buka emulatornya masing-masing. Ini saya sudah buka emulator. Saya taruh di samping sini emulatornya. Oke, ini. Jadi pastikan emulatornya running ya, teman-teman. Nah, kalau udah running, baru kita coba runningnya. Kalau pertama biasanya agak lama, karena agak lama kita runningnya lewat terminal gitu. Nah, kita pakai Flutter run main.v. Nanti kalau udah running baru kita pakai yang dari VS Code gitu. Biar kita tahu prosesnya sampai mana. Dia agak ini ya, agak lama. Karena dia nanti akan menyesuaikan Gradle. Kalau belum ada di lokal kita, dia akan download dulu gitu. Ya, kita tunggu dulu. Jadi ini beneran mulai dari create project ya, teman-teman ya. BTW ini buat yang nggak join, saya share link Zoom-nya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuman nanti mereka tetap nggak akan dapat source code sama videonya gitu, biar lebih rame, biar lebih banyak yang apa itu namanya. Oh, begini tuh cara bikinnya gitu. Boleh nggak teman-teman? Karena coba chat. Halo, saya mau izin dulu nih. Halo, boleh nggak teman-teman? Kalau boleh saya share ke ini, ke komunitas gitu. Oke ya, biar agak alami ya. Sebentar, saya share ke ini.
Nah, lanjut. Oke, ini sudah running teman-teman untuk projectnya ya, maksudnya untuk defaultnya. Lalu kita buat folder asetnya dulu teman-teman, karena kita akan beberapa taruh aset. Jadi nanti ada aset untuk image gitu kan, terus biasanya ada icon mungkin untuk logo ya gitu kan, cuman belum tahu sama audio gitu, sama audios. Sama satu lagi itu kemarin untuk font ya. Nah, untuk font juga. Jadi ini kita taruh di sini, teman-teman. Nah, terus untuk audionya saya copy dulu. Copy. Audionya saya copy. Paste. Untuk source code-nya nanti akan langsung saya share ya, malam saya share taruh di Google Drive. Nanti saya taruh di mana di LMS ya. Jadi teman-teman bisa masuk LMS-nya dulu terus masuk ke source code, teman-teman masuk aja nanti bisa di-download gitu. Untuk yang sudah join, untuk yang sudah purchase gitu. Nah, yang belum teman-teman bisa apa ikuti link yang kemarin di-share ya di grup itu untuk link paymentnya. Oke, nah terus untuk iconnya juga saya ada 4 icon, saya copy dulu. Nah, nanti teman-teman bisa ambil dari sini juga untuk icon-iconnya. Paste. Jadi ada icon untuk apa ini masjid, praying, cuma praying kayaknya nggak saya pakai deh, Quran sama yang Ramadan gitu. Nah, lalu untuk image-nya saya ada 2 image untuk malam sama siang gitu. Jadi nanti dia ketika jam 4 kalau nggak salah ya, kalau kalau jam 4 sore sama 4 subuh itu nanti dia akan pakai yang ini gitu. Untuk gambar depannya itu bannernya kalau nanti dari 4 subuh sampai 4 sore nanti dia pakai yang duhur ini gitu ceritanya. Dia agak terang gitu biar oh iya ini udah jam segini dan segini. Lebih ke sana. Terus untuk fontnya saya akan pakai namanya font Usmanic Copy. Jadi semalam apa kemarin ya saya coba mencoba beberapa font gitu kan. Ada Amiri gitu kan, Amiri Quran, ada Utsman gitu. Nah, ternyata yang dipakai Kemenak itu yang Usmanik gitu ya. Mirip lah kemungkinan saya nggak tahu ya spesifiknya yang dipakai Kemenak, cuman saya bandingin hampir sama gitu. Makanya Utsmanik nih yang cocok gitu ceritanya. Nah, ini untuk asetnya. Jadi asetnya kita pindahin semua. Nah, setelah aset kita masuk ke PubSpec YAML untuk setting asetnya. Itu ceritanya. Nah, untuk itu di PubSpec YAML pertama kita urus asetnya dulu. Dia ada di sini. Sebentar, aset. Nah, yang aset ini ya kan, saya akan kita buka aja atau cara bukanya seperti ini biasanya saya. Ini terus diginiin terus pakai komen slash gini ya, dengan buka gini. Nah, terus untuk asetnya saya akan copy aja dari yang di tempat saya. Nah, nah ini harus jajar ini ya teman. Kalau dia enggak dia error ya teman. Jadi ini saya kasih satu tab lagi. Eh, sebentar. Terus manual aja deh. Jadi pertama ada aset slash image, oke. Terus fonts, aset icons, oke, sama audio. Assets, audios. Nah, ini ya, audios. Oke, aman. Nah, setelah itu fontnya juga saya akan aktifkan satu yang tadi itu. Fonts namanya, nah cara cara ngaktifin fonts itu kita ke aset ke fonts. Nah, ini kan Utsmanik, nah berarti kita pakai yang Utsmanik di sini. Utsmanik. Nah, seperti ini terus fontnya aset dari mana? Nah, ini kita harus sesuaikan namanya, yaitu dari aset fonts terus Utsmanik regular gitu ya. OTF ya pakainya ya gitu. Nah, oke ini sudah kita eh, konfigurasi. Nah, terus untuk
kita langsung masuk ke ini aja ke apa package yang akan kita pakai ya biar sekalian kita taruh di sini. Jadi kita mengenalkan package-nya juga yang kita pakai apa aja gitu kan. Nah, yang satu pertama itu nanti untuk azannya sendiri atau untuk waktu sholat kita pakai saya pakai namanya Pubdev Azan. Nah, ini ada paket namanya Azan. Ini nanti yang kita pakai. Oke. Ini saya coba copy di grup ya teman-teman ya. Saya akan copy di grup biar nggak lupa. Oke. Ada jadi di sini dia nanti tinggal kita set koordinatornya, koordinatnya lah, koordinat titiknya. Nah, koordinat titik ini itu kita saya akan pakai package geolocator untuk mendapatkan si titik ini gitu. Jadi geolocator dia akan mengambil titik GPS di mana kita berada sekarang kayak gitu. Nah, terus udah dapat lat longnya. Setelah itu nanti para koordinatornya itu tinggal dimasukkan ke dalam konfigurasinya gitu ceritanya. Terus paramnya ini kayak dia pakai calculate metodenya yang mana gitu. Nah, kalau saya kemarin saya pakai yang paling dekat ternyata ada Singapura karena Indonesia nggak ada, jadi saya pakai Singapura. Terus untuk presisinya itu dia kan ada di sini namanya menyesuaikan sebentar. Dia itu ada adjustment di sini, adjustment. Jadi karena saya cek hasilnya itu sama yang di Kemenak itu beda, beda kayak selisih 1 menit 2 menit gitu. Akhirnya saya adjust gitu. Saya adjust kayak mungkin maghrib lebih 2 menit gitu. Ini kurang 2 menit gitu. Nah, biar match gitu sama yang punya Kemenak. Selanjutnya kan kemungkinan sama gitu. Seperti itu untuk adzan ya. Dan nanti dia kayak tuh dia dapat nih gitu kan untuk fajar, sunrise, duha, asyar, maghrib, isya. Dia nggak ada imsak ya kalau di sini ya. Nah, imsak itu kan biasanya 10 menit sebelum fajar kan. Jadi saya kasih logic apa itu kurang 10 menit gitu dari fajar untuk imsaknya gitu. Itu untuk azan kita langsung copy aja, kita taruh di library kita. Nah, kita taruh di sini. Nah, naruhnya di sejajar dengan Flutter ya, gini. Oke, nah setelah si azan ada lagi namanya yaitu saya pakai oh ya kita nyambung ya azan ini dia nanti butuh yang namanya geolocator nih teman-teman ya untuk dapetin mapnya untuk dapetin yang namanya geolocator. Nah, ini di geolocator ini dia Flutter geolocator plugin access the special location service gitu, jadi lokasi service kita gitu dia nanti akan mendapatkan koordinat nih, calculate the being between the koordinat juga bisa gitu istilahnya. Di sini dia bisa untuk Android dan untuk iOS juga. Nanti kodenya seperti ini, dia minta aksesnya dulu. Setelah minta akses, dia nanti akan dapat get current positionnya, dapat let long di situ. Gitu. Oke, ini saya copy juga di grup ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut geolocator. Oke, kita copy di sini. Kita copy, kita taruh di project. Nah, selain geolocator ada namanya geocoding. Nah, geocoding ini untuk mendapatkan nama daerah berdasarkan koordinat gitu ceritanya. Nih, istilahnya nih, a Flutter geocoding with the private isi geocoding the reverse geocoding feature gitu ceritanya. Jadi nanti dia akan ada dari sini terus nanti Plasmart nanti akan dapetin kayak nama city-nya gitu kan, nama country-nya gitu ceritanya. Begitu. Jadi kita nggak perlu pakai Google Map pun bisa mendapatkan nama daerah yang sedang kita kunjungi lah gitu ceritanya atau kita lagi di mana posisinya seperti itu. Itu untuk geocoding saya taruh di grup juga. Oke, saya taruh di sini. Oke, jadi biar enak semua package-nya saya kenalin dulu. Nah, ini kita copy dulu package-nya, lalu kita taruh di sini. Oke, nah setelah geocoding sama geolocation, nah, nanti saya pakai namanya Quran Flutter nih ya teman-teman yang saya bilang sama teman-teman untuk source-nya dari mana? Kok nggak pakai API? Nah, itu saya pakai package gitu. Nah, Quran Flutter sendiri eh, dia base-nya dari source-nya dari tanzil.net ini teman-teman. Di sini tanzil.net ini juga termasuk yang standarisasi juga untuk Al-Qur'annya gitu dari berbagai sumber gitu dan dia punya translate banyak gitu dari Inggris dari banyak translate berbagai bahasa ceritanya kayak gitu. Ada bahasa Indonesia, ada ini dan kayaknya itu ada juga kayak
tafsir juga nih, tafsir Jalalain juga punya, tafsir Quraisy Shihab juga punya gitu. Jadi teman-teman bisa mengambil datanya juga gitu sebenarnya. Nah, terus kalau pengen tahu letak eh, teksnya di mana ambilnya, itu dia ada di asetnya sini. Kalau teman-teman lihat saya, terus dia ada di asetnya, dia ada Quran ini. Nah, jadi dia ada number gitu kan, gini kayak surat ayat sama ini ya apa ayatnya gitu, teksnya gitu. Nah ini ada di sini sumbernya jadi nggak perlu kita pakai APA jadinya gitu. Nah terus di sini sendiri itu, nah ini dia sebenarnya ada sampelnya, di sampelnya seperti ini. Nah cuma nanti akan saya apa namanya sesuaikan gitu. Nah terus ini ada ada caranya juga, ini table of context-nya, ada cara instalasinya gimana gitu kan. Lalu available translation-nya bahasa apa aja ada ini kan banyak, jadi multi bahasa gitu. Nah, terus Quran teksnya seperti apa ini, ambil get Quran apa verse-nya gitu kan. Terus pakai language yang apa gitu kan sini. Terus metode untuk surahnya dan macam-macam gitu. Cara makainya sudah lengkap di sini untuk dokumentasi gitu. Kalau mau pakai juz bisa, pakai page bisa gitu kan. Mau pakai apa namanya yang berdasarkan surah juga bisa gitu. Seperti itu. Itu untuk package yang akan kita pakai di sini. Walaupun ada beberapa package untuk Al-Quran ya, namanya package Quran gitu kan, package apa gitu. Cuman ini saya, karena ini saya lihat oh, publishnya 2 bulan yang lalu gitu kan. Saya akan coba pakai ini. Dan sekarang ini enak juga cara translate-nya juga lebih lebih cepat gitu. Sudah ada di mana? Sudah ada di package-nya langsung gitu, di function-nya untuk. Nah, kita coba pakai ini. Ini teman-teman kalau mau dikembangin lagi, mau pakai API yang dari Quran Cloud atau alquran.com atau mungkin ada API yang lain, itu pun silahkan gitu. Cuma itu di luar eh, event ini ya teman-teman. Oke, ini sih kita akan pakai ini. Oke. Lalu selain itu ada juga namanya, saya pakai namanya Hijriah Indonesia. Nah ini tuh untuk konversi tanggal Masehi ke Hijriah gitu teman-teman. Kita coba aja ke sini ya. Nah ini, jadi nanti dia akan jadi bentuknya Hijriah gitu. Oke ini saya masukkan dulu. Oke, nah, saya coba taruh di grup ya teman-teman, biar teman-teman bisa coba pelajari. Gitu. Oke, nah selain itu ada lagi location. Biasanya nanti untuk location itu dia butuh namanya ini apa permission handler dan lain-lain itu nanti ketika kita praktek aja ya teman. Terus ini alarm. Nah, alarm ini untuk membuat notifikasi teman-teman. Yang ini ya alarm ini. Jadi dia nanti untuk bikin notifikasi. Nah, kayak gini. Ini sampelnya ya. Dia bisa klik terus nanti dia akan bunyi walaupun apps-nya di force close dia tetap akan muncul gitu. Nah, jadi nanti untuk pengingat waktu sholatnya akan pakai package ini. Ini 4 hari yang lalu diupdate gitu. Jadi sangat maintainable lah gitu. Di maintain sama si siapa si programmernya gitu ceritanya, si developernya. Oke, ini saya copy, saya taruh di sini. Oke. Terus ada lagi itu Flutter. Sebentar aku pakai SVG ya di sini. Iconnya nggak pakai, berarti nggak perlu SVG. Terus yang lain tuh ada INTL nanti biasa. Saya langsung buka aja INTL ini kan kayak package yang standar tuh. INTL ini untuk konversi tanggal gitu, misalnya waktu. Lalu ada lagi. Lalu selain itu ada namanya permission handler. Permission handler ya. Jadi untuk apa meminta permission dari handphone itu akan diurus sama permission handler gitu. Lalu setelah itu ada juga namanya scroll position list ini untuk
saya pernah yang klik apa namanya, yang baca lagi terus dia masuk ke list terus dia scroll itu. Nah itu kita pakai package juga itu namanya scrollable position list. Jadi dia akan langsung ke posisi yang kita tuju gitu. Oke. Nah, terus kita juga butuh namanya share preference untuk nyimpen si bookmark, si ayat yang sedang kita baca gitu. Terus di share preference nanti kita simpan apa datanya di situ. Oke. Oke, setelah itu kalau untuk fontnya saya masih pakai font standar ya. Sebentar saya cek dulu. Iya, fontnya saya nggak ada perubahan masih font standar. Oke, ini untuk dependensinya atau untuk package yang kita pakai. Sementara ini nanti kalau di perjalanan ada yang kurang kita akan tambahkan. Nah, setelah itu kita akan coba masuk ke sini, ke codingannya sekarang ya. Kita coba layouting dulu. Jadi untuk di pertemuan pertama ini kita akan coba layouting dulu. Jadi mungkin besok baru kita mulai integrasi-integrasinya. Ntar ini kita close dulu, close all. Nah, ya, seperti biasa saya biasanya apa ada folder presentation gitu, ada core dulu, ada core. Nah, lalu ada presentation. Eh, delete ya. Ini. Nah, untuk core-nya sendiri itu nah, core-nya sendiri saya biasanya sudah punya beberapa kayak reusable widget. Jadi di sini nanti ada nah, di core ya kita core dulu ya. Nah, di core itu nanti kita ada namanya components. Nah, terus ada konstan, jadi kayak color nanti kita akan taruh di sini. Lalu mungkin ada extension juga, saya juga biasanya buat extension sama util, utilities lah, utils juga kita taruh, sama ada services. Untuk alarm taruhnya di services, service, nah, ini. Oke, nah untuk pertama untuk si saya copy dulu, saya taruh di sini untuk komponen. Nanti teman-teman di copy juga nggak apa-apa. Nah ini yang masih merah-merah kita perbaiki aja. Oh dia butuh color, berarti saya pindahkan dulu, copy dulu untuk colornya di konstan. Nah ini colornya, ya. Jadi kita akan pakai primernya yang ini gitu. Ini color yang sering saya pakai, jadi saya taruh di sini color-colornya dengan nama kelasnya itu app color gitu. Nah untuk tabnya ini kita coba di sini. Nah, ini dia pakai butuh extension. Nah, extension itu dia ada di sini. Jadi extensionnya semuanya saya copy dulu. Saya taruh di extension sini. Oke. Ini nggak ada yang error extensionnya. Nah, kita ke sini lalu kita paste untuk extensionnya ini. Oke. Lalu untuk menunya kita cek di sini. Menu button ini kayaknya nggak saya pakai deh. Ya, ini is image ini. Oke, ini untuk komponennya. Lalu ini dulu. Nah, terus kita ke presentation aja, kita ke presentation. Nah, di presentation ini kayaknya nggak pakai S. Presentation. Nah, kita akan buat beberapa fiturnya di sini kayak home gitu ya. Home, terus nanti ada Quran sama adzan ya, gitu atau sholat ya, masih sholat. Jadi ada tiga gitu. Nah, kita akan coba slashing di home dulu. Nah, di home. Nah, sebelum ke home, di home ini biasanya saya kasih namanya main page gitu, teman-teman. Jadi ini nanti yang kayak dashboardnya ya, yang dia ada
bottom navigation bar-nya di bawah gitu. Nah, saya bisa kasih nama main page saja, main page dot seperti ini. Kita stf stateful, kasih main page seperti ini. Oke, saya akan coba ke main page dulu. Nah, di main page pertama saya akan buat untuk ininya dulu aja. Sebentar. Saya pakai scaffold dulu aja di sini. Oke, scaffold. Lalu ini kan ada bawaannya. Oh ya, di bagian main sini kita hapus dulu untuk my home page-nya. Lalu kita kasih yang baru kita buat tadi main page. Oke, nah terus di bagian sini, di bagian sini saya pakai app color. Nah, ini untuk sheet-nya ini saya pakai app color titik yang main primary, ya primary. Oke, nah terus kita coba running sekarang. Yang di sini nanti kita stop dulu untuk yang dari terminal. Oke, kita runningnya lewat sini supaya dia hot reload-nya kerasa gitu. Oke, kita tunggu di sebelah sini ya teman. Ini ada beberapa problem nih. Sebentar. Oh, ini karena kita tadi sudah implementasi beberapa package ya. Sebentar. Nah, di alarm sendiri, nah sebentar, dia minta indiki yang ini dia. Untuk alarmnya kita bahas belakangan, karena bahas belakangan kita tutup dulu aja. Mana alarm, oke. Kita tutup dulu aja. Oke. Nah, ulang lagi. Untuk videonya nanti ini ya, apa bisa biasanya kalau di FIC itu H+2 baru diupload ya. Untuk karena perlu diedit karena saya kan recordnya lewat screen flow ya. Nah, tapi kalau yang apa recordnya dari Zoom kalau teman-teman mau nanti saya share ya teman-teman download aja gitu. Saya kasih linknya gitu. Kayak gitu. Arah kiblat tuh ada package-nya. Kiblat kalau salah tuh cara aja ya kiblat. Cuman kemarin saya mau riset ya waktunya nggak cukup gitu kan. Cuma 5 hari tambah kiblat gitu udah Al-Quran sama waktu sholat gitu. Kayak gitu. Asetnya cari di ini ya, apa namanya kayak eh, kayak free pick gitu-gitu sih. Terus icon icon online kayak gitu sih. Itu kan gratis ya, teman-teman tinggal diambil aja gitu. Saya nggak inget sih, cuman saya dapat terus saya download, saya masukin sini kayak gitu. Yang free kan banyak ya online yang free gitu. Penggunaan API bisa dikomersilkan, Pak. Misalnya mau bikin app terus kita include. Oh, itu saya kurang tahu ya. Sebenarnya kan juga nggak akan ketahuan sebenarnya kan. Nah, cuman problemnya kalau Open API-nya ditutup atau ada keamanan kan, otomatis appsmu nggak jalan gitu ya. Kalau emang komersial ya kamu harus punya API sendiri gitu kan gitu. Namanya komersial ya. Komersial kan otomatis kamu juga ada pendapatan. Kalau pendapatan ya kamu harus berani invest di server gitu. Jadi bikin server, bikin API sendiri. Jadi semua hal bisa kamu kontrol. Karena yang namanya bisnis itu ya bisnis yang bagus itu bisnis yang bisa kita kontrol gitu. Kalau kita bisa pakai Open API, pakai API yang lain kan nggak bisa kita kontrol gitu. Tiba-tiba mereka dihack, tiba-tiba mereka shutdown, tiba-tiba mereka ganti versi kan. Sedangkan apps kita sudah rilis gitu, nggak bisa tiba-tiba kita ganti atau kita minta sabar gitu, kayak gitu. Ya nanti untuk link recordnya saya taruh di grup ya gitu. Ya. Nah, ini untuk tampilannya main page ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk
bikin di sini, bikin apa namanya si button navigation bar gitu. Oke. Terus di sini kita pakai scaffold, terus kita nggak pakai upper ternyata nggak ada uppernya dan kalau bodinya belakangan, saya langsung copy aja. Oh, sorry, sorry. Nah, tadi kan saya nggak pakai SVG. Oke, nah di sini kita pakai gini, bottom navigation bar gitu kan. Terus kita pakai bottom navigation bar. Nah, gini. Nah, ini nih itemnya ini yang saya copy aja ya, kayak soalnya agak panjang. Bottom navigation bar saya pakai yang ini. Nah, bentar, nah, ini untuk boxnya ini. Nah, untuk childnya kita coba cut dulu, kita simpan coba. Ini warnanya kan sudah full seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita butuh navigation item ini saya sudah buat di bagian sini saya kasih widget. Oke, saya copy ke widgetnya. Dia ada nav icon pad. Nah, ini kayaknya kita pakai ini deh. Pakai image titik asset gitu. Color filter. Sebentar kalau kita ini aja color. Nah, coba ya gini ya. Oh, app disable ternyata. Kalau aktif pakai wait, ini pakainya disable. Oke. Nah, ini untuk navnya. Lalu kita kembali ke main page-nya. Di main page-nya. Nah, nanti di main page-nya itu dia butuh ini tuh. Di atas ini kita buat satu itu select index. Jadi kan di navbar itu kan nanti dia klik indeks ke berapa, 0, 1, apa 2 gitu. Nah, terus page-nya kalau dia klik 0 itu dia kemana, kalau satu kemana, kalau dua kemana. Nah, ini kita kosongin dulu aja. Nah, biar yang penting kelihatan dulu untuk navbarnya kita kosongin dulu pakai sesbox. Intinya kan dia adalah widget gitu. Nah, terus kita buat child-nya sekarang. Child-nya kita kasih row di dalam kontainer ini. Nah, kontainer ini. Tet. Lalu ini kita paste. Nah, untuk icon pad-nya itu kasih asset icons, ini asset icons mouse cue. Oke, yang ini ya, hari ini ya. Asset icons mouse cue.
Lalu yang kedua itu saya pakai, oh ini Mosque yang sini Ramadan. Kayak yang sini Quran. Quran. Oke. Nah, kita coba masuk nggak? Nah, ini masuk ya teman-teman ya. Nih, kayak gini teman-teman. Klik, klik, klik gitu. Jadi yang lagi di select dia warnanya sama kayak warnanya si ini gitu. Ya, nah kita tinggal saya akan buat slicing untuk home-nya di sini. Home-nya. Nah, kita akan coba masuk ke sini. Kita buat home page titik dot seperti ini, STF stateful home page. Nah, seperti ini. Lalu di home page-nya ini kita biasa pakai scaffold sekarang. Oke, nah lalu di dalam main page ini yang pertama kita kasih home page gitu. Nah, ini kalau kita reload nanti udah jadi home page-nya udah masuk sini. Coba kita cek. Oh, belum. Nah, karena kita belum tambahkan di body. Nah, oke, body. Body kita ambil dari page. Nah, gini. Nah, ada home page nih, udah masuk ya home page. Kita tinggal fokus ke home page sekarang untuk di sini gitu. Nah, home page sendiri kita pakai scaffold terus di bodinya saya akan pakai list view di sini. Nah, gini. Oke, saya pakai list view, saya pakai padding dulu, padding jarak kanan kirinya semua di sini nanti dari 16 nih, seperti ini. Nah, di atas ini ya, ada jaraknya gitu. Oke, nah yang pertama, sebentar, decoration. Nah ini. Jadi pertama itu saya kasih di sini, saya kasih jarak dari atas sampai bawah itu ada spesifiknya itu 42 px ya gini. Terus bawahnya ada ini, sebentar, kontainer ya, kontainer. Eh, sebentar ini kurang apa? Nah, ini kan kontainernya si Bob. Eh, nah, nah, kita coba. Masih hot reload. Agak lambat nih. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini karena dia masih di jam ini ya, jam 6 sampai jam 16 kan dipakainya ini gitu. Yang kita coba dari jam 4 aja, dari jam 4 sampai jam 16 gitu ya. Nah, dia pakai yang nah yang malam ini gitu ceritanya. Ini. Nah, biar backgroundnya itu warnanya ini, itu kita kasih di bagian sini itu ada background color, teman-teman. Background color pakainya color yang primary. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Iya kan? Ini seperti yang sering saya share ya di grup itu, seperti ini. Yang penting kalau mau ganti backgroundnya tinggal ditaruh di bagian sini, gitu. Nah, terus, nah ini kan baru ini ya. Nah, terus kita mau coba tambah data di sini, gitu ceritanya. Nah, itu ini kan kontainer. Nah, di kontainer kita isi ceritanya, kita isi di sini, kita isi. Ini kan kontainer nih, ya kan? Ini kan kontainer. Kontainer pakai image kan, terus pakai lengkungan-lengkungan ini 16 ini. Nah, terus ini nggak harus sih sebenarnya. Ya. Nah, terus ini ada kondisinya gitu. Itu saya pakai cover gitu. Nah, terus child-nya, berarti kan child-nya, nah ini child-nya saya akan pakai stack teman-teman, tambah stack karena
ada beberapa tempat, ada di sini, ada di sini, ada di pojok sini juga. Jadi saya pakai stack di sini, saya langsung copyin aja ya sebentar. Ya, saya kan pakai stack di sini. Nah, terus ini karena masih dummy ini kayak di sini saya pakai Sleman gitu ya. Terus di sini kita kasih ini kayak tanggal ya hari ini. Terus ini untuk hijriahnya ini kayak udah kita import ya. Oke, bisa nih. Nah, terus nextnya ini juga kita kayak tanggal 19 ini ya, yang satu gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu karena belum ada ini apa kelasnya. Oke, kita save. Nah, seperti ini tampilannya kayak Sleman hari ini 10 Ramadan gitu kan ceritanya. Atau nanti ini kita kasih tanggal gitu kan, tanggal sekarang gitu kan. Terus ini oh, nanti ada kayak ada maghrib gitu kalau nggak salah itu. Maghrib gitu. Sebentar, hari ini Sleman. Oh iya, ini kita kasih maghrib di sini. Terus di sini kita kasih 18. Nah, gini. Ini, ya kan? Udah sama nih. Nah, ini untuk tampilan yang di sini, teman-teman. Nah, kalau untuk yang bacaan Al-Quran ya, jadi kayak bacaan terakhir gitu kan ceritanya. Nah, itu saya kasih jarak dulu di bagian list view-nya ini. Di sini bawahnya kontainer saya kasih jarak 24. Lalu saya kasih row di sini. Kasih row untuk bentar ini kita, ini udah ada lastnya. Text buttonnya saya tutup dulu. Gini. Dan terakhir lanjut baca. Jadi di sini kita klik baca, itu nanti dia akan baca dulu nih. Sudah ada last read-nya enggak gitu, terakhir enggak gitu. Kalau kalau ada, dia langsung masuk ke tadi ya, scroll gitu kan. Nah, kalau enggak ya belum ada nih, gitu, belum ada yang terakhir. Gitu. Oke, nah, tapi kalau ada, kita kasih list view untuk ini ya, untuk ibaratnya saya ngasih lima ayat terakhir gitu ceritanya di sini. Nah, jadi dia ada di bawahnya row sini. Nah, ini saya kasih list view. Nah, di sini kita dummy dulu, dummy ya kan. Terus teksnya juga kita kasih dummy. Ini ya. Oke, nah untuk list view card, nah 5 gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, kayak gini. Nanti, ya kan. Ini kayak ini ayatnya, ini artinya gitu, ya kan? Gitu. Ayat, terus ini terjemah. Nah, gini nanti ya terjemah gitu. Kalau dia panjang, dia bisa agak scroll dia gitu sebenarnya. Ini kan cuma 5 ya. Saya coba agak panjangin, saya kasih 10 dia. Saya scroll ke atas gitu. Nah, gitu. Kadang kan satu ayat ada yang panjang gitu. Siapa tahu mau lanjutin di sini gitu. Setelah itu tinggal klik lanjut jebret gitu ceritanya. Nah, itu untuk yang home-nya teman-teman. Ini untuk apa slicing di bagian home sudah jadi gitu. Nah, kita akan coba masuk ke bagian sholat. Coba kita akan coba ke bagian sholat. Nah, di sini kita ke sholat sini. Oke, terus kita coba buat langsung ya sholat page dot ini. Oke, STF sholat page gitu. Ada yang nanya. Garis mana ya? Garis ini ya ada di enggak extension sih pakainya di setting tuh teman-teman. Cari aja bagian setting. Nah, profil di bagian setting ya. Bentar nih. Saya beberapa kali bikin kontennya juga ada. Ke setting terus pilih namanya itu
UI preview kalau nggak salah itu. Nah, get yang ini salah. Preview get. Dicentang aja gitu. Nanti akan muncul. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian sholat, oke, kita masuk ke page sholat sekarang. Atau azan. Untuk azan. Ya, nah untuk azan sendiri, kita akan, nah dia ini ada uppernya. Ya, berarti kita pakai scaffold di sini. Terus kita pasang dulu di bagian main ya. Nah, di sini. Sholat page. Nah, kita reload dulu. Ya, kita ini ya restart ya. Kali ini restart. Kita klik. Nah, dia udah masuk di sini. Di bagian sholat page ya. Nah, tinggal kita kasih contoh tadi ada uppernya dulu. Oke, kita ke upper. Oke, nah di upper ini ada title sama elevation. Oke, biar nggak kelamaan ya, langsung kita aja. Upper. Nah, oke, sudah masuk sini ya teman-teman ya. Sholat. Udah ada. Nah, terus dia juga ada action ya. Saya kasih ini ya, apa namanya? Kalender kan di samping. Nah, itu namanya action. Nah, terus saya pakai icon button. Icon buttonnya itu kalender man. Kalender. Oke. Nah, dia ada di sini. Oke, sudah ada. Nanti tinggal kita pakai date picker lah gitu ceritanya di sini. Kalau ini udah ada date pickernya kalau nggak salah on press. Kita pakai asing. Ini deh, biar kelihatan ya. Oke, bisa taruh sini. Kita kasih asing di sini. Nah, selected date-nya, inisialnya kita tutup dulu aja. Nah, kita klik-klik. Nah, sudah muncul selected-nya. Oke, ini untuk header-nya, teman-teman. Nah, kita coba masuk ke kontennya. Nah, di kontennya sendiri saya pakai list view di body. Nah, berarti aberrance terus kita kasih body di sini. Nah, terus kita pakai list view lagi. List view. Dia ada children kalau list view. Nah, oke. Yang paling atas itu saya kasih location sama nanti ada refresh location teman-teman. Jadi siapa tahu apa kok nggak udah pergi jauh tapi belum itu ya di refresh gitu. Jadi di sini, oh sorry, yang paling atas seperti ini kita kasih tab Sleman dulu. Ya space between-nya kita kasih. Nah long press-nya dia nanti untuk refresh lokasi. Nah, kita cek, nah nanti ada di sini. Agak muncul. Sebentar. Sholat page, body list view. Oh, colornya ya. Jadi ini kita perlu background colornya kita kasih primer itu. Nah, karena putih jadi nggak kelihatan nih ini kan. Iya kan. Nah, oke. Terus list view-nya di sini kita kasih padding. Oke, paddingnya edge all-nya kasih 16 seperti biasanya. Nah, biar rapi. Oke, salat ini gitu ya. Nah, setelah itu saya akan buat juga di bagian bawahnya lagi itu ada kayak arrow ke kanan ke kiri gitu. Nah, cuma kita kasih jarak dulu di bawahnya sini 16 gitu. Space hack 20 nggak apa-apa. Nah, di sini, nah ini ada function-fungsinya ini saya
kasih dummy dulu, kosongi dulu. Nah, hari ini berapa ini? 10 Maret 2025. Ini juga saya kasih kosong dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti klik dia akan ke ke hari selanjutnya, ke sini ke hari sebelumnya gitu. Lebih ke situ. Nah, habis itu kita taruh di bawah sini untuk kontennya gitu. Oke, kita kasih saya kasih padding, padding, padding. Duhur sampai Isya. Oke. Nah, di bawah sini kita kasih spesifik lagi. Oke. Kita kasih seumpama tanggal 19, Maghrib tadi 18, oke, Asyar 15, Duhur 12, Dami dulu ya teman-teman ya. Sunrise mungkin jam 06, Fajar 04, subuhnya. Imsa 03. Oke. Nah, gini teman-teman untuk tampilannya. Tampilan di bagian waktu sholatnya teman-teman. Jadi nanti ketika dipindah juga dia akan ikut menyesuaikan jadwalnya gitu di situ. Nah, terus untuk Al-Quran, di sini kita akan slashing di bagian Al-Quran. Oke, kita buat di sini. Kita buat Quran page gitu ya. Titik. Oke, gitu. Terus STF, stateful, Quran page. Oke, terus kita kasih scaffold seperti biasa. Ke scaffold. Terus kita pakai background colornya. Jangan lupa pakai app color primary. Oke. Lalu kita daftarkan di main. Di main page ya. Di main page kasih namanya Quran page. Oke. Oh, ini di package-nya si Quran itu namanya Quran page ya. Nah, ini biar nggak bentrok mungkin saya kasih di sini ganti namanya Al-Quran page aja ya. Rename aja, rename Al-Quran. Oke, terus di bagian sini kasih nama Al-Quran page. Oke, oke, oke. Nah, kayaknya Al-Quran page. Oke, nanti dulu. Kita reload. Oke, kita klik di sini. Nah, ini udah menunya si Al-Quran gitu. Nah, kita coba untuk slicing di bagian sini, teman-teman. Oke, sa- Oke, yang paling atas kita buat upbarnya dulu. Seperti biasa ada upbar. Tulis. Ada ini, Al-Quran. Nah, ini untuk ininya kita actionnya kita kosongin ya. Kita full bahasa Indonesia aja. Oke. Nah, setelah itu kita pakai list view. Bisa pakai list view seperti biasa di bagian sini. Body pakai list view. Oke. Lalu di sini ada children-nya. Oke. Nah, yang pertama itu yang last apa bacaan terakhir gitu. Oke, ini saya kopikan di sini paling atas bacaan terakhir. Oke. Nah, space between-nya saya kasih, last read-nya ini nanti jadi eh, baca saya buat dummy gitu ya. Al-Baqarah gitu. Kayak gitu. Dua, tiga, tiga.
Nah, terus di sini ketika diklik nanti dia akan mengarah ke sana gitu ceritanya. Else-nya dia ngapain gitu. Nah, jadi di sini mungkin saya kasih ini dulu, gesture detection. Oke, ini saya tutup dulu aja. Nah, kita save seperti ini. Nah, muncul kan sih. Bookmark, Alpha terus dia nanti lanjutkan gitu. Itu ceritanya. Nah, sebentar lanjutkannya ini gesture detection, lanjutkan space between. Oh, ini. Biar dia nggak terlalu mepet, ini lanjutkannya saya kasih padding ya. Bisa kasih padding aja. Kita kasih padding only. Yang dari right-nya 16. Nah, gitu. Jadi biar agak geser ke sini. Oke, gitu. Nah, terus nanti di bagian bawah sini ada tulisan daftar surat, space hack-nya 14, saya kasih daftar surat seperti ini. Nah, muncul. Oke, ini bentar, ini list view-nya kita ternyata ini list view di atas ini kita kasih padding dari atas ini. Paddingnya edge all 16 ya. Oke. Ya, biar lebih rapi. Nah, terus nanti di sini adalah list suratnya gitu ceritanya. List surat gitu. Oke, nah itu saya pakai list view. Nah, list view separated. Bentar, list view. Jadi di sini kita kasih spesifiknya dulu. Nah, setelah itu saya kasih list view. Oh, kelebihan. Nah, ini. Tinggal aku coba ini seumpama ini ada 20 gitu kan. 20 ini kita tutup. Ini juga belum ada. Nah, sama ini indeks. Nah, gitu. Terus ini, oke, ini meanings. Nah, gini nanti. Nah, ini muncul lagi. Jadi kayak surah ke satu apa berapa ayat gitu ceritanya. Nah, nanti ini bisa diklik-klik, dia akan masuk ke halaman bacaannya gitu ceritanya. Lebih ke situ. Jadi di sini kita sudah membuat apa slicing untuk 3 page ini. Kita coba ya ketika masuk ke sini, dia akan masuk ke page selanjutnya. Namanya berarti kita taruh di bagian sini nggak apa-apa, kita kasih eh, namanya apa, ayat gitu, ayat page gitu ya, .stf ayat page gitu. Oke, ayat page. Nah, di ayat page-nya sendiri, oh ini bisa pakai scroll labelnya di sini. Ya, nah di sini nanti ada kita pakai scaffold, terus pasti kan ada abar gitu kan, abar. Nah, gini. Nah, nanti ketika diklik ini dia akan masuk ke sini gitu. Nah, berarti di bagian Al-Quran ini, nah di sini ketika kita klik gitu ceritanya kan, nah, dia akan masuk ke navigation, push nah, ke bagian
ayat batch ini ceritanya. Nah, kita coba klik di sini. Nah, dia masuk ke sini kita ceritain. Nah, ini kita sesuaikan ya nanti ya. Gitu. Kita mirip ini aja nih. Ini dia background color kan primary ya teman-teman. Nah, gini. Terus leadingnya kita bisa buatin juga. Namanya leading. Nah, leadingnya kita pakai icon button. On press-nya itu ke konteks titik pop. Iconnya kita pakai icon arrow back iOS. Nah, ini. Klik, dia balik. Nah, seperti ini. Oke, kita coba untuk implementasi di sini coba ya, untuk list suratnya ya. Nah, itu kita baca dari ini aja dulu. Ini saya taruh di samping sini. Ini aja. Mana tadi? Quran, Flutter. Eh, nah ini. Oke, nah kita implementasi, instalasi nih, instalasi. Pertama ini terus kita klik yang ini. Ditaruh di main, teman-teman. Taruh di bagian main sini. Oke, di atas sini. Nah, terus ini kita kasih asing. Aduh, sebentar. Quran Flutter. Berarti kita udah masukin ya. Quran Flutter. Sudah ya. Saya import manual aja. Oke, seperti ini. Jadi udah diinisial dulu si Al-Qur'annya. Oke, nah setelah itu kalau kita mau get sini ya, get surah ya. Ini surah metode nih. Nah, kita klik di sini. Itu ada namanya get surah asmap atau list surah nih. List surah get surah aslis ya kan gitu. Dia akan nge-return ini. Oke, nah kita coba ke bagian Al-Quran page ini. Quran page. Nah, di bagian atas ini saya akan buat list surah. Ya. Oke, list surah, suras. Gitu. Nah, terus kita akan di bagian ini state. Nah, si suras sama dengan kita masuk ke package apa itu si package-nya si Quran, terus kita ambil get surah aslis. Nah, seperti ini. Jadi ini biar masuk ke sini. Nah, oke. Nah, kalau sudah,
Berarti surahnya ini bisa kita implementasi di sini. Surah titik length. Oke, terus ini surah seperti ini. Lalu di bagian sini, di bagian surah dot number yang di sini, indeks. Oke, surah number. Lalu yang di bagian sini ada surah name. Nah, kalau dia pakai apa dia kalau kita ambil function ya atau parameter di dalamnya pakai kurung kurawal gitu. Surah titik name yang English. Oke, kita diminta untuk remove aja. Lalu untuk meaningnya itu pakai surah titik meaning atau arti. Kita coba kita reload ulang biar jalanin dari awal. Kita coba cek jalan nggak. Terus kita ke Quran. Klik. Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Al-Fatihah gitu kan. Nah, untuk yang total ayatnya itu di sini di ini surah titik first count. Nah, yang 7 12 gitu. Berarti kita sudah implementasi ini kan ada sampai berapa ayat? Berapa surat? 114 surat gitu. Ya, seperti itu untuk apa? List surahnya. Nah, kalau untuk list apa ayatnya nih coba list ayat ini agak agak tricky gitu. Coba ya, saya akan buat kelasnya. Jadi di bagian ayat ini untuk variabel yang perlu dibutuhkan itu ada first group. Ya, sebentar. First group mau kita copy manual dulu aja. Nah, gini. First group nggak perlu deh. First group belum perlu. Kalau ada surah dan lain-lain. Nah, ini kita buatkan konstruktornya. Nah, seperti ini. So, kita buatkan yang konstruktornya yang ada name-nya ya, name parameter. Nah, juz surah, juz last reading. Oke. Nah, lalu saya buat factory-nya. Ada factory di sini. Factory konstruktor. Dia pakai ayat bits. Bentar. Salah, salah, salah. Sorry. Ini nggak di sini, tapi dia lebih di parent-nya. Di bagian sini. Nah, pantas. Nah, gini. Oke, nah setelah itu di bagian sini, di sini baru variabel pendukungnya. Atom scroll ini nanti dulu aja.
Nah, jadi ada translation language juga, ada translation verse juga. Nah, terus kita buat edit state-nya di sini untuk memasukkan ke berapa ini. Nah, terus pertama surah itu ambil dari sini, juz juga, page juga kalau ada translation ambil dari language translation gitu. Nah, language translation-nya itu Indonesia di sini, iya kan? Nah, terus kita langsung masukkan di sini surah list. Pertama kita masukkan surahnya gitu kan. Terus jadi yang list pertama itu nama surahnya, yang selanjutnya itu adalah ayatnya gitu. Ayatnya sebanyak eh, di surah itu kan ada jumlah ayatnya gitu di get list gitu ceritanya. Oke, nah otomatis si surah first ini sudah apa? Sudah keisi dengan ayat-ayat gitu di sini. Oke, nah lalu di bagian uppernya itu tadi sudah kita buat dan language nggak perlu. Nah, terus kita ke body sekarang. Oke, kita ke body. Nah, kita pakai list view dulu ya. Scroll labelnya nanti belakangan. Kita pakai body, lalu kita pakai list view builder gitu. Nah, buildnya pakai konteks, index. Nah, ini. Terus kita buat seperti ini. Nah, itemnya ini apa gitu kan. Nah, kalau itemnya itu surah, if item surah itu yang pertama itu bismillah isinya gitu. Bismillah saya pakai Usmanik gitu ceritanya. Nah, ini kita coba reload lagi. Ini nggak mungkin karena ini apa namanya settingnya banyak di sana. Kita coba klik, terus kita coba masuk ke Al-Fatihah gitu. Sebenarnya masih ada yang nol. Wait. Nah, kalau ada error seperti itu kita masuk ke konsol, terus kita cek di bagian mana yang nol. Nah, ini, oh surahnya nggak dikirim. Ya, jadi di bagian Al-Quran ini, ya kan. Nah, di bagian ayat ini, nah, kita pakai ayat yang pakai konstruktor tadi of surah gitu. Nah, surahnya kita pakai surah. Nah, gini. Jadi surahnya dikirim gitu. Jadi kan jadi baca surahnya apa aja. Ke sini klik, nah, terus Al-Fatihah nih muncul. Nah, cuma ini kan warnanya putih ya, jadi nggak kelihatan. Nah, itu cuma kurang di bagian header apa itu background colornya. Nah, ini sudah ada Bismillahirrahmanirrahim dengan fontnya pakai font Usmanik gitu. Nah, lalu di bawah sini, nah if ketika dia sebentar nih, di bagian sini tuh ada lagi. Nah, ini kan ada long press ceritanya. Nanti nanti long pressnya ini saya tunjukin. Sebentar. Nah, ini nanti dulu aja untuk simpennya. Simpen. Nah, ini kita butuh satu package namanya first data item itu di Al-Quran ini saya akan buat widget gitu ya. Widget. Terus kasih ya, ayat widget gitu aja ya. Ayat widget. Nah, kita kasih STL aja, stateless ya. Ayat widget. Oke. Oke, saya taruh di sini.
Ini saya taruh di. Nah, kita import untuk Al-Qur'annya. Oke, sudah. Nah, di sini berarti kita pakainya ayat widget. Nah, seperti ini. Ini bisa dia merah ini apa? Tuh. Oh, ini item. Oke, kita gini dulu aja. Nah, muncul nih teman-teman. Jadi, nah, kita bisa scroll. Oh, ini kurang si di bawah sini kan builder ya. Ada item ya. Item count-nya surah titik like. Nah, gitu. Ya, teman-teman kita coba gedein misalnya. Belum mau. Nah, jadi gitu. Nih Al-Baqarah contoh set. Nah, ini kan bisa nih ya kan. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinun ya kan. Enak ininya apa? Fontnya itu familiar gitu kita. Itu untuk implementasi di bagian ayatnya ya teman-teman. Nah, ini nanti tadi yang bookmark itu tinggal di press aja, press long press nanti akan muncul gitu. Simpan ini terus ketika disimpan klik dia akan jatuh tersimpan. Cuman ini kan belum kita implementasi untuk save di lokalnya gitu. Jadi ini cuma baru di slashingnya dulu ya kan, di slashingnya dulu gitu. Oke. Nah, jadi ketika di long press udah terus dia akan masuk ke sini juga gitu dan juga masuk ke sini. Nah, di sini jadi kita bisa lanjut lagi klik seperti itu. Nah, kalau lihat semua ini nanti dia akan masuk ke bagian sholat sini sebenarnya. Lebih ke situ. Nah, jadi fiturnya kurang lebih seperti itu. Sama nanti ketika buka ke sini nanti dia akan muncul minta untuk eh, permission location, jadi dia minta lokasi untuk dapetin si headlongnya gitu kan. Sama notifikasi dia minta untuk allow di permission notifikasi biar muncul notifikasi seperti itu. Jadi teman-teman ya untuk hari ini kita lebih ke sini, eh, lebih ke slicing sama tadi kebutuhannya, package-package-nya. Nah, besok kita akan lanjut untuk implementasi di eh, sini dulu apa bookmark. Kita akan coba implementasi bookmark besok terus muncul di sini sama muncul di sini gitu. Nah, setelah itu di hari Rabu kita akan fokus di sholat sini, ya kan? Nah, kita implementasi adzan, ya, adzan. Terus nanti hari Kamis mungkin kita baru ke notifikasinya gitu. Nah, kalau Kamis sudah selesai, kayak Jumat kita nggak perlu eh, ketemu nggak apa-apa gitu. Yang penting udah beres semua, source code-nya sudah ada, videonya sudah ada, teman-teman tinggal dipraktekin gitu atau dicoba untuk dijalanin gitu. Jadi teman-teman untuk sore ini kayaknya cukup, udah hampir jam setengah 6, sudah hampir 1,5 jam juga. Kita ngoding mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, ada 4 menit. Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung. Bentar, coba. Ini apa lagi pertanyaan nih? Kira-kira. Mas, kayak at-taubah itu kan nggak pakai basmalah logic if else-nya naruhnya di mana ya? Nanti eh, mungkin di list aja yang nggak pakai bismillah mana, terus nanti tinggal ditaruh aja di tadi yang bismillah tadi itu kan ngeprint kan, tinggal kasih aja kayak jika surat itu include di sini dia nggak perlu bismillah gitu. Bisa seperti itu. Ya dari kondisinya. Nanti eh, kasih kondisi lah, apa ditaruh aja kan nggak banyak ya yang nggak pakai bismillah, tinggal ditaruh buat list baru aja gitu. Bikin list di kelas itu pun nggak masalah gitu. List apa exclude basmalah gitu kan bisa. Kayak gitu. Oke gitu teman-teman untuk sore ini saya nanti tunggu hasil linknya. Linknya biasanya muncul setengah jam setelahnya ya. Nanti mungkin
malam pas saya lagi open komputer lagi, nanti saya share untuk link Zoom-nya gitu. Begitu untuk sore ini. Kalau untuk yang di YouTube mungkin saya pakai record ini yang lebih detail ya gitu sebenarnya. Ya, tapi kalau nanti perlu cepat ya eh, nggak perlu yang ini juga saya potong dari Zoom juga bisa gitu. Cuma nantilah lihat hasilnya ini kalau bagus kita pakai. Gitu teman-teman, ya, sampai jumpa besok sore kita lanjut lagi untuk eh, lanjutin fiturnya. Lalu kalau ada pertanyaan langsung di grup aja kita diskusi di sana. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.